Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha ibratan lil mu'minin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Surat Al-Kautsar yang saya baca tadi bisa menjadi renungan bagi kita tentang betapa banyak nikmat Allah yang tentu tak bisa terhitung jumlahnya. Nikmat ini harus kita syukuri dengan jalan ibadah, di antaranya dengan ibadah sholat dan ibadah kurban. Kendati demikian, ada yang spesial dari ibadah kurban ini. Berkurban menjadi wujud ikhtiar kita pada Allah dalam bentuk ibadah vertikal sekaligus horizontal. Ibadah vertikal ialah hubungan kita dengan Allah, sedangkan horizontal hubungan kita dengan sesama. Di mana dengan ibadah berkurban kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga membagi rezeki pada sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh umat Islam selain sebagai bentuk kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah serta sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, juga ada hikmah yang berdampak kemaslahatan bagi umat manusia. Di antara hikmah yang bisa kita petik adalah yang pertama, menumbuhkan sifat kedermawanan, saling membantu, saling berkasih sayang, dan terbinanya solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban, khususnya di kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menerima cobaan dan ujian, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai seorang anak sampai usianya lanjut, sehingga beliau sangat ingin dikaruniai seorang anak dan senantiasa berdoa agar keinginan tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, berilah aku putra yang saleh. Quran surat As-Saffat ayat 100.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengkabulkan doa beliau setelah sekian lama. Namun setelah beliau memperoleh seorang putra dan putranya itu berumur sekitar antara 9 sampai 11 tahun, Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk dijadikan kurban sebagai persembahan. Tidak mudah bagi seorang yang sudah sekian lama mendambakan seorang anak, tetapi setelah anak itu lahir dan di usia yang sedang lucu-lucunya diperintahkan untuk mengorbankannya. Secara manusiawi, perintah tersebut sulit sekali untuk dipenuhi. Tapi Nabi Ibrahim menerimanya dengan penuh ketaatan dan kepasrahan. Sikap tersebut muncul karena keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala, bahwa semua perintahnya tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bahwa semua yang ada pada diri manusia tidak lain pada hakikatnya merupakan milik Allah. Apabila Allah memerintahkan untuk mengorbankannya, maka pada hakikatnya itu adalah mengembalikan sesuatu yang dititipkan ke umat manusia, kemudian dikembalikan kepada pemilik hakikinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Selain berkurban, pada hari raya Idul Adha ada ibadah wajib, yaitu ibadah haji. Ibadah haji ke Baitullah merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Kita harus bersabar dalam menunggu giliran untuk pergi berhaji, sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim menerima ujian. Dalam kitab Mursyidul Amin ada dua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Thariqatul Ulama dan Thariqatul Sufiyah, di mana Thariqatul Ulama ialah menggunakan akal pikiran, sedangkan Thariqatul Sufiyah menggunakan hati atau dengan berzikir membersihkan hati dan bersabar. Selayaknya kita yang belum berhaji terus berusaha mencari cara bagaimana bisa haji, sekaligus berdoa dan bersabar dalam menunggu pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan memahami ini, semoga kita semua termasuk pada golongan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan bagi kita untuk pergi ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajjat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.